Audio Jungle. Ini penting saya utarakan supaya khazanah kita itu tidak pernah habis. Karena al ulama warasatul anbiya. Nabi tidak dawuh warasati, tapi warasatul anbiya. Sehingga semua watak para nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semua tercermin pada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita paling terkenal tentu Asra Badrin. Tawanan-tawanan perang Badarin mau diapakan? Rasulullah istasyara Abu Bakrin. Terus kata Abu Bakar, itu keluargamu ya Rasulullah. Hum ashiratuka, hum aqaribuka. Ya maafkan saja. Terus ditanya Umar, menurut kamu gimana Umar? Itu kan orang-orang yang ngusir engkau ya Rasulullah. Yang dulu ingin membunuh engkau, sekarang ketangkap ya bunuh, kok repot. Apa kata Rasulullah? Masaluka ya Abu Bakrin kamasali Ibrahim. Isqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sing prestasi ya alhamdulillah, sing ra prestasi semoga-moga pangeran akeh sepurane. Sudah gitu ya cara kesali ya sih ngono kok repot. Wa masaluka ya Umar kama salinnu isqala rabbil la tadzar alal ardi minal kafirina dayara sudah habisi saja ning donya kok kafir. Tapi anehnya apa? Rasulullah akhadha bi madzhabi Abi Bakar. Nabi mengambil pendapatnya siapa? Abu Bakar. Karena Nabi kena khitab anit tabi millata Ibrahim apa? Hanifah. Akhirnya terus keterusan. Akeh kiai NU nek ana umat salah dibarno nganti ra roh nak salah. Makanya kenangan saya sama Mbah Sal Mahfud karena beliau itu sepupu sama Mbah saya di Israel itu. Kata Mbah Sal gini, "Hak umpama pantes," kata beliau ini, "umpama pantes, pondok-pondok itu tak sertifikat." Kenapa, Mbah? Ya akeh kiai gondrong muridnya kalau gondrong kabeh terus kadang rapati sholat jari diulang kali jogo. Engkau neng kali-kali golek Nabi Khidir gak tahu ngaji. Lah ngene ku nak ditakoki afiliasine kok NU gitu. Mau disertifikat, jadi distandarkan. Pokoknya anggar gak ana takribe ya ora NU gitu. Karena nanti kalau gak disertifikat ini terus khayal-khayal macam-macam ini rata-rata kan afiliasinya juga ngeklaim NU. Padahal ya itu tadi. Jadi diulang kali jogo langsung diulang macam-macam. Ini penting saya utarakan karena standarisasi ini penting. Caranya gimana? Kita harus sebanyak mungkin baca khazanah Islam. Makanya Imam Ghazali, kayak apa pinternya Imam Ghazali? Beliau di akhir kitab Ihya ngendikan wa alaika bimudawamati mutalaati kitab khilyatil auliya wa tabaqatil apa? Asfiya. Sehingga kita akan punya khazanah yang luar biasa. Saya punya banyak tentang kearifan ya para ulama-ulama dulu. Di antaranya dulu saya sering diceritain bapak tapi gak paham, tapi setelah saya ngaji lama-lama paham. Beliau pernah didhawuhi Badullah gini, Nur dhisik ana wong salat 2 rakaat, terus syukur akhirnya salat lagi sampai 4 rakaat. Saking syukurnya salat lagi sampai 6 rakaat. Seterusnya sampai 1000 salat. Kita tahu itu Sayyid Ali Zainal Abidin. Jadi dia menambahkan sholat itu karena iskon lillah wa syauqon lillah, mahabbatan lillah. Bukan kayak kita, karena ingin sholat 1000 rakaat dibagi sekian menit terus kenanya 2 jam. Jadi kayak kita taraweh lah 20 menit, 20 rakaat dibagi sekian kenanya 7 menit. Pentingnya apa? Meskipun kita tidak akan mengalami seperti itu, tapi kita menjadi tahu ketika Rasulullah SAW menghentikan wa qurratu aini fis shalah. Bahkan Nabi kalau banyak masalah itu Nabi yataradad, mutaraddidan di dalamnya. Setelah mutaraddidan agak panik, Nabi tanya gini sama Aisyah, "Aina Bilal? Aina Bilal? Bilal kemana? Bilal kemana?" Setelah Bilal notok, tok 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 tok, "Ya Rasulullah as-salat. Arifna ya Bilal, arifna ya Bilal. Saya kasih istirahat ya Bilal, saya kasih istirahat." Karena roh dunya, roh politik, roh kebudayaan, roh dulur bulet kabeh. Sing ra bulet mok sitok hubungan ambek Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut as-salat rohatul mukmin. Apa yang terjadi? Ashabu Rasulillah ketika Sayyidina Umar ditusuk oleh Abu Lulu al-Majusi, tentu pakai kira-kira ya panah yang kayak pancing. Jadi kalau sudah dimasukkan kadu cabut itu sakitnya minta ampun. Apa kata Umar? Nanti cabut ketika saya sholat. Karena sekali sholat dan setelah itu dicabut nggak terasa. Ya, kalau sholat kita ada nyamuk ya sudah. Ini penting saya ceritakan sampai ada wali ditawarin Allah, silahkan masuk surga, tanya ya Allah di surga ada sholat enggak? Kalau udah ada sholat enggak lah katanya. Karena dia nggak bisa membayangkan nikmat tanpa sholat. Sehingga penting sekali
kekaguman-kekaguman ini. Ketika Sayyidina Umar wafat, di antara yang pertama ditanyakan adalah yang bunuh saya siapa? Itu Hulamul Mughirah, Abu Lu'lu' al-Majusi. Beliau spontan langsung ngendikan gini, Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdatan tuhajuni biha yaumal qiyamah. Matur nuwun Gusti, saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, saya tidak berani maksudkan dia. Jangan-jangan sujud itu engkau terima kemudian dia min ahlil jannah. Kayak apa pentingnya kenangan sujud? Rasulullah juga pernah ngendikan nanti kalau dunia sudah ruwet, as-sajdatul wahidatu khairun minad dunya wa ma fiha. Satu sujud lebih baik ketimbang dunia seisinya. Karena itu kelayakan kita sebagai hamba. Makanya Abu Hasan Asadili ngendikan, sudahlah kafal amilina jazaan an radiyaka laka ahlan, sudah ditakdir ngamal sudah harus syukur. Kok mikir ditompo ta ora usah, gak penting. Itu madzhab Abu Hasan apa? Asy'ari. Dan itu ditiru para kiai-kiai kita. Madzhab Said Abdul Haddad juga ditiru kiai-kiai kita. Sehingga sedekah Rasulullah ketika ngendikan al ulama warasatul anbiya. Ini penting saya utarakan karena khazanah kita biar tetap kaya.